Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firala Jekolania Deniza dari 11 Jasa Bogor 1. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pengetahuan bahan dan alat pastry. Pertama ada tepung. Tepung yang akan saya bahas pertama ada tepung terigu. Tepung terigu memiliki 3 tipe, yaitu tepung protein rendah, protein sedang, serta protein tinggi. Semuanya memiliki kegunaannya masing-masing. Tepung protein rendah biasanya digunakan untuk pembuatan cookies, adonan tart, atau adonan pie, serta adonan sugar dough lainnya. Kemudian protein sedang atau serbaguna ini digunakan untuk pembuatan cake, yaitu seperti brownies, cupcake, sponge cake, serta adonan cair seperti adonan pancake, adonan crepes, dan adonan fritters. Yang ketiga ada tepung protein tinggi. Protein tinggi biasa digunakan untuk pembuatan yang lebih berbentuk adonan seperti roti, contohnya seperti croissant, pastry, dan juga donat. Kemudian ada wholemeals. Wholemeals ini mengandung 90% hingga 100% gandum, dan teksturnya itu lebih kasar daripada tepung terigu. Dan masih banyak lagi jenis-jenis tepung lainnya. Berikutnya, dalam pembuatan adonan kita sangat membutuhkan air atau cairan. Di sini, dengan mencampur tepung dengan air akan memungkinkan terbentuknya gluten. Nah, cairan yang biasa kita gunakan itu bisa menggunakan susu, air dingin, air hangat, santan, maupun aneka jus. Cairan ini juga mempengaruhi kepada rasa, aroma, serta warna pada adonan. Berikutnya adalah pengembang. Zat inilah yang mempengaruhi pengembangan adonan dan membentuk serat dalam adonan serta memiliki beberapa aroma yang khas. Pertama adalah pengembang yang biasa kita jumpai, yaitu soda kue serta baking powder. Kedua pengembang ini biasa digunakan dalam adonan kering seperti cookies ataupun adonan cair seperti pancake, itu menggunakan baking powder serta soda kue. Dan juga untuk adonan yang biasa kita oven seperti cupcake, sponge cake, atau jenis kue lainnya. Kemudian ada ragi. Ragi itu ketika ragi muncul busa-busa kecil, maka ragi itu aktif dengan baik dan bisa digunakan setelah dicampurkan dalam adonan. Kemudian ada pengembang yang memiliki bentuk berbeda seperti ovalet, TBM, dan SP. Biasanya ini untuk mengembangkan adonan dalam metode pengukusan seperti bolu kukus dan kue-kue kukus lainnya. Berikutnya adalah garam. Saya memiliki rasa yang asin. Garam ini dalam adonan cake dan kue ini untuk penetralisir, memiliki rasa gurih dan manis yang balance dalam adonan. Berikutnya adalah gula. Sebagai pemanis, gula ini juga membantu pengembang atau ragi untuk melalui proses fermentasi. Ada macam-macam gula, dan pertama yang sering kita temui itu adalah gula pasir yang memiliki tekstur yang kasar. Kemudian gula pasir itu ada caster sugar. Caster sugar ini teksturnya antara gula pasir serta powder sugar, jadi dia tidak terlalu halus, namun juga tidak terlalu kasar. Kemudian ada powder sugar. Powder sugar ini adalah tekstur gula yang sangat halus dan menyerupai tepung terigu. Dan ada jenis gula lainnya seperti brown sugar atau gula palem, serta maple syrup. Itu adalah sirup atau gula dari pohon maple. Berikutnya kita memiliki lemak atau fat. Nah, fat ini juga mempengaruhi rasa serta aroma pada adonan dan memperkuat gluten pada tepung. Pertama, kita bisa menggunakan minyak. Banyak sekali jenis minyak yang bisa kita gunakan. Ada salt oil, sunflower oil, maupun vegetable oil. Dan berikutnya ada mentega serta margarin. Jika dilihat dalam kasat mata, mereka seperti sama, namun mereka memiliki bahan dasar yang berbeda. Untuk mentega atau butter, ini menggunakan bahan dasar dari lemak hewani, yaitu dari susu. Dia cenderung memiliki rasa yang flat dan tidak terlalu asin. Berikutnya ada margarin. Margarin ini terbentuk dari jenis lemak nabati dan cenderung memiliki rasa yang asin. Berikutnya ada telur dan tambahan lainnya. Telur sangat mempengaruhi kelembutan adonan. Nah, telur ini bisa memiliki volume yang lebih tinggi dari volume sebelumnya. Dan berikutnya ada tambahan lainnya seperti coklat. Coklat ini ada 3 jenis, yaitu kompor, konvertur, serta cocoa powder. Berikutnya kita masuk ke alat. Di sini ada 6 alat yang kita tampilkan. Pertama, itu ada balon whisk. Balon whisk ini fungsinya untuk mengaduk atau mengocok bahan sehingga dia dapat lebih memiliki volume yang tinggi dan mengaduk bahan agar halus merata. Berikutnya ada rolling pin. Rolling pin ini untuk memipihkan adonan sebelum dicetak. Jadi seperti saat kita membuat cookies untuk Natal maupun Lebaran, biasanya kita memipihkan adonannya kemudian dicetak. Nah, berikutnya juga ada rubber spatula. Ini fungsinya juga sama untuk mengaduk adonan. Biasanya kalau kita mencampurkan putih telur yang sudah mengembang dan campurkan adonan cair, itu nggak bisa diaduk pakai balon whisk. Volume telurnya akan turun, jadi kita harus teknik fold atau melipat adonan menggunakan rubber spatula. Kemudian ada scraper. Scraper ini biasanya sih untuk memotong adonan, kayak kita membagi-bagi berapa gram terus kita timbang. Berikutnya ada palette knife atau pisau palette ini biasanya untuk meratakan krim serta membantu dekorasi pada kue ataupun coklat. Berikutnya ada pastry bag atau piping bag. Nah, ini biasanya juga untuk mencetak krim ataupun adonan churros serta meringue. Nah, itu dia biasanya pakai piping bag.
dan ujungnya dikasih split. Nah, berikutnya ada termometer. Termometer ini sangat dibutuhkan dalam bidang pastry karena kita harus menyesuaikan panas yang tepat untuk adonan maupun gula yang kita cairkan agar adonan tersebut tidak bantet dan mengembang sempurna. Berikutnya ada measuring jug. Nah, measuring jug ini untuk menakar cairan untuk adonan kue. Jadi pastry itu harus tepat takarannya. Kemudian ada food scale, sama untuk menakar juga bahan-bahan kering maupun bahan basah. Kita butuh berapa gram tepung, berapa gram gula, dan lainnya. Kemudian ada baking sheet serta loyang. Baking sheet ini untuk mengalaskan loyang permukaan kue agar tidak lengket dan mudah dikeluarkan dari cetakan. Kemudian ada tammy sieve atau saringan. Nah, bahan-bahan kering sebelum dicampurkan dengan bahan basah itu harus kita ayak agar tidak menggumpal. Dan yang terakhir ada cooling rack. Nah, cooling rack ini biasanya untuk adonan yang atau kue yang telah kita keluarkan dari cetakan yang sudah matang. Nah, itu kita taruh cooling rack dulu biar bawahnya nggak basah atau berkeringat ya, seperti kita tahu. Next, kita sekian materi, bahan serta alat dasar yang harus kita ketahui dalam bidang pastry. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.